Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Mazmur 25 ayat 9, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Saudara yang terkasih, Nikodemus adalah orang Farisi yang juga menjadi salah satu pemimpin agama Yahudi, anggota Mahkamah Agung yang dikenal dengan sebutan Sanhedrin. Nah, karena bangsa Israel adalah bangsa yang berlandaskan pada hukum Taurat, dan pada waktu itu memang tidak ada lagi raja bagi bangsa Israel, maka pemimpin agama Yahudi, yaitu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, memiliki kedudukan yang sangat terhormat. Pada waktu itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sangat membenci Yesus Kristus dan menganggap bahwa apa yang Kristus lakukan bertentangan dengan hukum Taurat. Karena itu, mereka selalu berusaha mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus, bahkan berencana untuk membunuhnya. Matius 12 ayat 14. Tetapi berbeda dengan Nikodemus yang mau datang kepada Tuhan dengan menanggalkan statusnya sebagai pemimpin agama. Hal ini membuktikan bahwa dia punya kerendahan hati, saudara. Tanpa kerendahan hati, sulit rasanya seorang pemimpin agama Yahudi mau datang kepada Kristus dan belajar kepadanya. Nikodemus datang sebagai pribadi yang memerlukan Kristus dan meminta penjelasan darinya berkenaan dengan keselamatan kekal. Nikodemus mau mengakui bahwa Kristus adalah utusan dari Bapa di sorga, Yohanes 3 ayat yang kedua. Saudara, sebaliknya, orang-orang Farisi lainnya mengatakan bahwa Kristus mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Itu artinya mereka tidak mau mengakui bahwa Kristus diutus oleh Bapa. Sesungguhnya orang-orang Farisi tahu bahwa Kristus adalah guru yang diutus oleh Bapa. Hanya saja mereka tidak mau mengakui dengan jujur karena mereka merasa bahwa ini adalah kompetitornya atau pesaingnya. Mereka takut kalau banyak orang lebih mengikuti Kristus dan menghormatinya, dan mereka tidak lagi dihormati. Saudaraku, sekalipun Nikodemus mempunyai kedudukan yang sangat terpandang, mempunyai kedudukan yang tinggi, tapi dia tidak merasa bahwa itu semua menjadi penghalang untuk datang kepada Kristus. Karena dia tahu siapa sesungguhnya Kristus itu. Bagi Nikodemus, bertemu dengan Kristus adalah kesempatan emas untuk mengenal kebenaran lebih lagi, karena keselamatan jiwa itu lebih berharga daripada harta. Keselamatan jiwa itu lebih berharga dari pangkat, kedudukan, jabatan, apapun status kita dalam dunia ini yang sebetulnya sifatnya hanya sementara saja. Karena itu saudara, ingatlah, kesombongan, tinggi hati, dan merasa diri paling benar seringkali menjadi penghalang bagi orang untuk datang kepada Tuhan. Karena keselamatan yang sudah Tuhan sediakan pun tanpa segan sering ditolak oleh banyak orang. Karena itu, belajarlah untuk memiliki kerendahan hati, dan biarlah kerendahan hati yang dimiliki oleh Nikodemus menjadi bagian kita untuk merendahkan hati kita dan membuka pintu bagi banyak orang berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui kehidupan kita yang diubahkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk firman Allah yang Engkau nyatakan kepada kami melalui satu pribadi yang bernama Nikodemus. Kerendahan hatilah yang membuka pintu hatinya sehingga dapat berjumpa dengan Tuhan dan hidupnya diubahkan oleh Kristus Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami rindu setiap waktu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Hati kami selalu terbuka, dan dengan kerendahan hati kami datang kepada Tuhan, membawa kehidupan kami karena kami selalu memerlukan Tuhan.
Terima kasih Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran-kebenaran yang mulia, yang ajaib kami perlukan supaya orang lain dapat bertemu dengan Tuhan Yesus, hidup diselamatkan melalui kehidupan kami yang diubahkan, yang dipulihkan. Terima kasih Allah yang hidup. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on going and never give up.